Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dalam rangka memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis Prodi Biologi dengan anggota kelompok saya sendiri Ahmad Aben, kemudian pemateri selanjutnya adalah Nailil Afwa dan selanjutnya juga saudari Zaskia Mahkota. Di sini kami akan membahas tentang Ulumul Hadis. Baik, yang pertama, bab pertama adalah Ulumul Hadis sendiri adalah ilmu yang mempelajari terkait hadis Nabi Muhammad SAW beserta metode periwayatan, penelitian, dan penilaiannya. Secara umum, ilmu hadis dibagi menjadi dua. Pertama yakni ilmu hadis riwayah, yaitu yang membahas cara menerima, menyampaikan, menghafal, dan menulis serta menjaga hadis. Dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang membahas kaidah untuk menilai kualitas hadis melalui penelitian sanad dan matan. Nah, kemudian definisi unsur dan bentuk hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disarankan kepada Nabi, berupa perkataan beliau, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat beliau. Dalam kajian hadis, terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah hadis, yakni segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Kemudian sunnah, yaitu jalan hidup atau tradisi Nabi. Kemudian khobar yakni berita yang berasal dari Nabi atau selain Nabi. Kemudian athar adalah riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Hadis sendiri memiliki tiga unsur utama, yakni sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rantai dari perawi, kemudian matan adalah isi hadis itu sendiri, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian periodisasi sejarah hadis. Perjalanan hadis dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW, yakni hadis disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian masa sahabat dan tabi'in, yakni hadis mulai disebarkan ke berbagai wilayah Islam, yang mana hadis ini diambil dari para sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Kemudian masa kodifikasi hadis, yakni hadis mulai dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masa penyaringan hadis, yakni para ulama menyeleksi hadis sahih dan memisahkan dari hadis yang doif atau bahkan palsu. Dan kemudian masa pengembangan hadis, muncul berbagai cabang ilmu hadis. Kemudian dilanjut masa syarah dan takhrij. Ulama menjelaskan dan meneliti kembali hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis. Kemudian era digital, yakni hadis kini dapat diakses melalui aplikasi dan database digital. Kemudian kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, dasar kehujahan hadis berasal dari Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni yang pertama adalah bayan takrir, yakni menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian bayan tafsir, menjelaskan ayat yang masih umum. Nah, kemudian bayan tasyri', menetapkan hukum yang baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Kemudian ada bayan nasakh, menjelaskan hukum yang mengalami perubahan. Karena itu Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dan keduanya adalah satu kesatuan dalam memahami syariat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu hadis berdasarkan kuantitas perawinya. Nah, teman-teman, hadis berdasarkan jumlah perawinya dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad sehingga sangat kuat dan hampir tidak mungkin dipalsukan. Sedangkan hadis ahad jumlah perawinya lebih sedikit tetapi bisa dijadikan dasar hukum jika memenuhi syarat. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu hadis berdasarkan kualitas. Nah, hadis berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang paling kuat karena sanad dan perawinya memenuhi syarat. Nah, yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan pengertiannya mirip dengan hadis sahih, hanya saja pada tingkat ketelitian perawinya sedikit di bawahnya. Sedangkan jika hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan sehingga penggunaannya lebih terbatas. Lalu yang bab ketujuh yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Biasanya muncul karena adanya kepentingan politik, fanatisme,
kelompok atau alasan tertentu lainnya. Karena tidak berasal dari Nabi, maka hadis maudhu tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, yang kedelapan yaitu tahammul wal ada. Tahammul wal ada adalah ilmu yang membahas cara menerima menyampaikan hadis. Nah, tahammul sendiri berarti menerima hadis dari guru, sedangkan ada berarti menyampaikan hadis kepada orang lain. Nah, ilmu ini sangat penting untuk menjaga hadis agar tetap terjaga keasliannya dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya yaitu ada bab 9 yang membahas tentang al-jarh wa at-ta'dil, yaitu bab ini menjelaskan bahwa ilmu yang digunakan untuk menilai kualitas para penjawab hadis melalui ilmu ini. Ulama meneliti apakah seorang perawi dapat dipercaya atau tidak berdasarkan kejujuran, akhlak, dan kekuatan hafalannya. Jarh berarti penilaian terhadap kelemahan perawi, sedangkan ta'dil berarti penilaian terhadap keadilan dan kredibilitasnya. Ilmu ini menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan hadis sahih atau tidak. Terus ada bab 10 yaitu tentang tahrij hadis, yaitu tahrij hadis ini merupakan proses menelusuri sumber hadis, suatu hadis dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui letak hadis, jalur periwayatan, serta kualitasnya. Dengan tahrij, seseorang dapat memastikan apakah hadis yang beredar benar-benar berasal dari Rasulullah SAW atau tidak. Ilmu ini sangat penting untuk menghindari penyebaran hadis yang lemah atau bahkan palsu. Yang selanjutnya yaitu bab 11, yaitu kategorisasi kitab hadis. Bab ini menjelaskan berbagai bentuk penyusunan kitab hadis yang dilakukan oleh para ulama. Ada kitab Al-Jami yang memuat berbagai tema hadis, As-Sunan yang disusun berdasarkan bab fikih, dan Al-Musnad yang disusun berdasarkan nama sahabat perawi. Berdasarkan metode penyusunannya, ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan mencari hadis sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu ada bab 12 yang membahas tentang ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dan hanya menerima Al-Quran. Padahal banyak ajaran Islam seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji yang dijelaskan secara rinci melalui hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.